Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Serina Safitri dengan NIM 432190100128, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara uji asumsi klasik dengan data primer pada aplikasi SPSS. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi kuis 7 mata kuliah Statistik Bisnis kelas A 304 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Erna Setianingsi, SEMSI. Mari kita masuk ke videonya. Pada tahapan uji asumsi klasik terdapat 4 uji. Yang pertama adalah uji normalitas, kedua uji multikolonialitas, ketiga uji heterokedasitas, dan juga yang keempat adalah uji autokorelasi. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada aplikasi SPSS kita akan mengklik variable view. Pada variable view di NEM 1 ini kita akan menuliskan X1, X2, X3, dan juga Y. Setelah sudah seperti ini, kita akan klik data view. Lalu kita isikan pada tabulasi data primer yang ada di Excel. Kita akan masukkan total X1 ini pada X1, lalu total X2 ke X2, lalu total X3 pada X3, dan juga total Y. Kita masukkan di kolom Y. Setelah sudah seperti ini, kita akan langsung saja masuk ke ujinya. Pertama-tama kita akan klik Analyze, lalu Regression, setelah itu Linear. Kita akan masukkan X1 sampai dengan X3 pada Independent, lalu variabel Y pada Dependent. Setelah itu kita akan klik Statistik. Pada Statistik kita akan men-checklist Estimate, Model Fit, Descriptive, Collinearity Diagnostic, Covariance Matrix, dan juga Durbin-Watson. Jadi ada 6 yang dapat kita checklist. Selanjutnya kita klik Continue. Lalu kita akan klik Plots. Kita akan masukkan spread pada X dan juga spreadsheet pada Y. Lalu kita akan men-checklist pada kolom Standardized Residual Plots, yaitu histogram dan juga Normal Probability Plots. Seperti sudah seperti ini, kita akan klik Continue. Lalu kita akan klik Save. Lalu pada kolom Residuals kita akan men-checklist Unstandardized. Lalu kita klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Kita akan menunggu hasil outputnya keluar. Setelah sudah keluar seperti ini, kita dapat interpretasikan bagaimana pada uji normalitas. Tahapan uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jadi pada uji normalitas terdapat histogram. Dapat dilihat histogramnya seperti ini. Pada histogram ini, dalam uji normalitas histogram dikatakan normal apabila bentuk kurvanya menggunung seperti ini. Selanjutnya, pada uji normalitas tersebut juga dapat dilihat dengan normal p-plots of regression standardized residual. Uji normalitas p-plot ini dengan cara melihat diagram plot bila titik mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas, maka akan dikatakan normal. Selanjutnya, pada uji normalitas terdapat one sample Kolmogorov Smirnov test. Caranya kita kembali ke data view seperti ini. Lalu kita klik Analyze, selanjutnya Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, dan satu strip sampel KS. Kita akan masukkan Unstandardized Residual, lalu kita pindahkan. Selanjutnya kita klik OK. Setelah sudah seperti ini, kita akan mendapatkan one sample Kolmogorov Smirnov test. Di sini yang kita lihat adalah pada asymptotic signifikan 2 tilde sebesar 0,200. Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov ini didapatkan hasil signifikasi dari uji normalitas sebesar 0,200, di mana hasil tersebut lebih besar dari taras signifikasi 0,05, sehingga dapat disimpulkan
bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal. Jadi asymptotic signifikan 2 Tillet ini adalah pengujian nilai probability atau p-value untuk memastikan bahwa distribusi teramati tidak akan menyimpang secara signifikan dari distribusi yang diharapkan di kedua ujung 2 Tillet distribution. Lalu pada most extreme difference terdapat absolute. Absolute ini adalah angka terbesar antara nilai absolut positif dan juga negatif sebesar 0,116. Lalu pada positif ini adalah pengurangan yang menghasilkan angka positif terbesar sebesar 0,080. Lalu negatif ini adalah pengurangan yang menghasilkan angka negatif terbesar sebesar minus 0,116. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji multikolonialitas. Pada uji multikolonialitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ini ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen, seperti itu. Dapat kita lihat pada koefisien fifth seperti ini. Syarat pada uji multikolonialitas ini adalah jika nilai tolerans lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Yang kedua, jika nilai VEF lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Maka dapat disimpulkan pada uji multikolonialitas yang saya miliki ini adalah dari hasil perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolonialitas, variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VEF di setiap variabel lebih kecil dari 10,00, maka data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Sedangkan nilai tolerans di setiap variabel lebih besar dari 0,10, maka data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya kita akan masuk pada uji heterokedasitas. Pada uji heterokedasitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Baik, kita akan melihat pada scatter plot dependent variable Y. Di sini dapat disimpulkan bahwa uji heterokedasitas memenuhi syarat jika titik menyebar merata atau tidak melebar atau menyempit atau juga bergelombang. Jadi pada scatter plot uji heterokedasitas saya dapat dikatakan normal. Selanjutnya, pada uji heterokedasitas ini kita harus melihat koefisien juga. Yaitu caranya kita kembali ke data view, lalu kita klik transform, lalu compute variable. Setelah itu pada target variable kita akan menuliskan res2. Selanjutnya untuk numeric expression kita akan menuliskan abs underscore lalu res terus buka kurung. Kita masukkan unstandarized ini, lalu kita akan tutup kurung. Setelah itu kita akan klik OK, maka akan keluar residual 2 seperti ini. Selanjutnya kita klik lagi analyze, lalu regression, linear. Kita akan menggantikan dependent Y ini menjadi res2. Lalu pada statistik kita hanya menceklis 3, yaitu estimate, model fit, dan juga covariance matrix. Jadi selain ini kita akan non checklist saja. Kita ingat kembali, yang di checklist adalah estimates, covariance matrix, dan juga model fit. Lalu kita akan klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu hasil inputnya keluar. Setelah sudah keluar, maka kita akan dapat melihat koefisien pada dependent variable res2. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari uji heterokedasitas menggunakan uji Glatzer, hasil signifikansi dari variabel bebas atau variabel X sebesar 0,836 di atas dari standar signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedasitas. Yang terakhir, kita akan melihat bagaimana uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangguan pada periode T
dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Untuk autokorelasi kita dapat melihat pada model summary B Durbin-Watson, dependent variable Durbin-Watson. Yang kita ingat pada autokorelasi adalah Durbin-Watson. Di sini saya telah mempunyai tabel Durbin-Watson. Lalu keterangan K sama dengan 3 di sini adalah jumlah variabel independen. Jumlah variabel independen yang saya punya yaitu adalah X1, X2 dan juga X3. Lalu di sini adalah N sama dengan 30 sampel. Saya memakai 30 sampel. Setelah itu DU ini adalah batas antara Durbin-Watson, yaitu kita melihat dari K sama dengan 3 pada N30 di DU kita mendapatkan 1.6498. Lalu ada 4 min DU. 4 min DU ini adalah 4 dikurangin hasil DU. Jadi 4 dikurangi 1.6498 sama dengan 2.3502. Lalu Durbin-Watson yang saya miliki yaitu sebesar 2.894. Syarat pada uji autokorelasi: 1. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DU berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 dikurang DU tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Sehingga dari kesimpulan yang saya miliki pada Durbin-Watson berdasarkan tabel DL sebesar 1.2138 dan DU sebesar 1.6498. Nah, berdasarkan tabel pembanding ini, nilai DU sama dengan 1.6498 dan 4 dikurang DU sebesar 2.3502. Nilai DW-nya yaitu adalah 2.894, di mana terletak di antara nilai DW ini lebih besar dibandingkan nilai DL yaitu sebesar 1.2138 dan juga nilai DW ini juga lebih besar dibandingkan dengan 4 dikurang DU yaitu 2.3502. Berarti dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi yang saya miliki terdapat autokorelasi. Seperti itu. Setelah sudah seperti itu, kita sudah mengetahui bagaimana uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedasitas, dan juga uji korelasi. Selanjutnya kita akan men-save outputnya. Outputnya kita akan klik save this document. Lalu kita akan menuliskan output uji asumsi klasik underscore Rizky Serina Savitri 432190101128. Lalu kita akan tulis kuis 7 stabis. Lalu kita akan klik save. Selanjutnya kita akan men-save juga save this document pada tabulasi. Kita masukkan saja di dokumen seperti ini. Lalu kita akan masukkan di sini yaitu tabulasi data uji asumsi klasik Rizky Serina Savitri 432190101128 kuis 7 stabis. Lalu kita klik save. Ya, seperti itu uji asumsi klasik yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan juga mengenai uji asumsi klasik dengan data primer pada aplikasi SPSS. Semoga membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.